Dan
asal tuh dari semua begitu astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ketika kita berangkat Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ia coba angkat mereka, menukaikan mereka, lalu mereka keluar mana keluar? Keluar kaki mana yang keluar rumah? Begitu kita keluar Bismillahirrahmanirrahim, di sini malaikat habis ngaco dulu maunya apa buat kata siapa? Kata malaikat ketika Bismillah segala puji alhamdulillah alhamdulillah teklik tawakkaltu ala Allah, kau yang memberikan segala hidup dan matinya kau ya Allah. Begitu kita nyontek cenderung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kembali konsep kita bagaimana ingin mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah dalam konteks usia kita semakin tua. Kayak ya, makanya ibu yang tercinta si kerudung merah itu merdeka kene. Betul, kita di saat ini masih dalam rangka merdeka. Ibu ingat, apalagi seusia ibu kita 66 dan sudah lewat, berarti bonus. Betul kan? Nah ini tinggal kita bagaimana mendapatkan satu naungan cinta yang Allah kasih sayang. Siap Bu? Itu poin yang pertama. Yang keduanya, berbuat kebaikan kepada sesama manusia. Maka ada horizontal dan vertikal. Jadi kita ini harus berbuat baik sesama manusia. Wasi'u innallaha yuhibbul muhsin. Berbuat baiklah dengan sesama manusia. Dengan tetangga kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena ketika kita berbuat baik dengan tetangga, kita tidak memutuskan tali silaturahim, maka disitulah ketika kita memutuskan tali silaturahim dipertanyakan keislaman kita. Kalau ibu ayah memutuskan tali silaturahim, oh datuk apa? Kesian tapi sakit mah. Bagaimana dia mencaci maki? Bagaimana dia menghina? Kau tidak tahu bagaimana sakitnya rasa dihina olehnya. Ketika dia menghina kita, ketika dia mencaci kita, disitulah Allah bakal kontak dijadikan dia penghinaan dia di hadapan Allah. Jadi kalau ibu dihinakan oleh mereka, itu Allah lagi mempertontonkan hinaan dia terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ibu dihina, itu sesungguhnya hinaan itu kembali kepada diri. Kumaha orang ketika orang dihina keluarga, malik deh kelompoknya.
Sekarang orang-orang tidak sholat, Allah marah tidak? Orang-orang tak puasa, marah tidak Allah? Orang tak sedekah, marah tidak Allah? Orang tidak pernah zakat, marah tidak Allah? Orang yang suka judi, marah tidak Allah? Orang yang suka berzina, Allah marah tidak? Allah yang ketika melihat orang yang suka, apalagi? Marah tidak? Tidak. Kenapa kita bersyukur? Orang yang melakukan kematian sakit, Allah marah tidak? Tidak. Dan kenapa kita kepada tetangga kita yang lain itu lagi sakit, kita marah-marah? Tidak mesti kita marah. Apa yang harus kita lakukan? Kita mau bertetangga tersebut. Kalau saya lagi sakit pada evakuasi balik, anak ibu luar waktu, liburan akan melalui ibu waktu sudah sama. Suka tidak begitu? Suka tidak? Jadi kemana mau kain ibu deh? Oh, kain ibu aja, ada cicing baik, kenalan. Emang kenalan punya siapa? Ibu mau jual surga, ibu mau jual neraka. Betul kan? Kita cuma aja. Tetangga kita ya gak mau ngaji, barangkali hanya waras, barangkali hanya waktu doang. Itu kalau lagi nyangkau, masih baca-baca ini kan, telat ya. Ya kalau lagi nyantai, yuk di sana di masjid besar, itu dulu ada kegiatan anak ngomong gitu loh. Betul kan? Jadi ngajaknya itu bukan, yuk nonton pengajian, naik kasih jiwa ini mah, gak mau menau. Kira-kira kemana kita tanggal berapa? Hah? Jika Mexico, Mexico, kan gitu. Kira-kira kemana tanggal berapa? Apa mah? Kan saya udah di luar urusan murah. Neraka murah, surga murah, betul nggak? Maka kita alhamdulillah sedang mengedepankan dengan sesama orang. Jangan pernah kita punya rasa kebencian dan kebencian. Bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW ketika dicaci, dimaki, dihina sampai dilempar dengan kotoran orang, marah tidak? Malah sebaliknya ketika dia sakit, dia berkata kepada Rasul, wahai sahabat, mana orang yang suka melempar tai ke muka? Dia lagi sakit ya Rasulullah, dicari, tidak lagi dia. Jangan takut kamu tanyakan ke Rasul, jangan kamu takut. Kita cinta, kita pengen katakan, aku paling cinta kepada baginda Rasul, tapi akhlaknya mereka lebih daripada sahabat. Kita mengakui bahwa kita paling Rasul, paling Muhammad, tapi tidak ada akhlaknya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW tidak lagi dimuji. Innama bu'ithtu litammima makarimal perlihatkanlah akhlak yang mulia. Kalau kita mengajak kepada orang lain, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, bukan karena materi saja, tapi akhlak yang harus kita lakukan di hadapan. Betul kan? So, tak beliau kayu, coba kawan yang penting Allah, ngaji kita. Nah, si amat itu balik lagi jual kampung. Betul? Nah, kalau kita cinta kepada Rasul, akhlak kita benar-benar. Supaya kenapa? Supaya yang tidak seperangkat. Untuk bisa bertani, untuk berkamar.
Anak mengharap. Karena kita hidup ini adalah harusnya harus bawa, harus seirama, betul kan? Kenapa? Ketika kita ibadah kepada Allah, sholatnya ketemu, puasanya ketemu, zakatnya ketemu, sahabatnya baik. Tetapi dengan manusia yang tidak baik, maka jangan berharap surga akan hadir di hadapan kita. Ibu kamu sholatkan, tapi jangan anak kamu, jangan anak masih pasangan. Kenapa? Karena pemaaf itu datangnya yang paling susah untuk dilakukan ampunan adalah dari sesama manusia. Ego, sekarang kita zina, sekarang kita suri, sekarang kita curi. Saat ini kita minta ampunan kepada Allah. Allah ampuni tidak. Allah ampuni tidak. Allah ampuni tidak. Diampuni. Tapi saat ini ketika kita menghina orang itu, saat itu orang itu akan mengampuni kita. Mengampuni tidak? Tidak. Ketika saat ini kita merasa salah ya Allah, saat ini aku berterima kasih kepada
Jangan, tidak ada yang sia-sia dalam Allah. Semua akan Allah perhitungkan. Ya. Ibu lempar ibu yang salami. Ibu tak rasa salaman salami. Tapi tidak salami tak rasa salaman. Betul. Kosong tangan es bawah. Tara. Saya. Terus. Ya, ibu teruskan. Kalau yang nggak punya salaman sama suami, teruskan jangan. Ya, yang suka nggak suka nanti, teruskan. Mungkin neraka letak ini. Derajat suami mungkin di atas segala-galanya. Sudah itu ada suami. Makanya jangan tampak begitu saja. Usaha buat akhirnya kan masuk. Kalau buat kayak misalnya kita kaya bukan. Ini aku harus dalam capek. Kenapa? Karena orang yang dicintai oleh Allah, yang dicintai oleh baginda Rasulullah adalah poinnya keempat yang akan menyisakan umur kita berhadapan dengan Allah adalah orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Baik kata Rabbukum, baik syakarakum, la azidannakum, wa la in kafartum inna adabe las. Kalau kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala yaskur nas la yaskur Allah." Itu orang kalimat itu apa adanya. Suami pegawai terus apa adanya. Oh, highway-nya pun baru salah itu. Kalau pegawai gagal dan dengan jalan masuk ke pasar salah itu. Untuk percaya bahwa ibu-ibu mereka saja bersoleh. Jika dia soleh, untuk jadi kuat doa soleh, majikan ini tak istirahat kalau doa ini kawin tak kali. Kenapa? Karena saya jujur, ya, saya jujur. Saya berharap AA itu bisa menjadi dan cita-cita AA pada tahun 2009 AA sudah menjadi orang yang sangat spesial. Itu cita-cita AA. AA punya target di AA 2009 siapa daya ilham. Maka dia berani kianat dengan aman. Jangan harap karirnya akan maju. Kalau itu berani sama ancam. Kenapa? Karena saya kalau kamu tidak sayang, bukan tidak boleh. Jangan dia merasa nanti kasih apa itu. Kalau yang
Yang terakhir, marilah kita berbanyak minta ampunan, meminta doa kepada Allah. Semoga hidup kita ini dalam keadaan hati husnul khotimah. Bayangkan kedua orang tua kita hadir di hadapan kita. Bayangkan ibu bapak kita hadir saat ini. Ampunilah dosa kami semua ya Allah. Hamba adalah makhluk yang menghina di hadapan-Dia. Hamba yang senantiasa dusta kepada-Dia. Hamba yang senantiasa menerima dosa dan dosa. Hamba yang hanya sebagai pengakuan kepada Allah karena Muhammad adalah utusan. Itu semuanya hanyalah kata-kata semata. Jalan dalam aplikasi yang nikmat hamba semuanya. Ampunilah dosa hamba ya Allah, yang senantiasa